Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ansarihi wa junudihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Baik, mengingat waktu yang diberikan oleh panitia cukup sebentar, saya langsung saja kepada satu materi. Jadi berangkat daripada buku ini diterjemahkan. Jadi ketika itu saya terlibat dalam aksi terorisme. Mungkin para jamaah hadirin wal hadirat di sini pernah mendengar tentang aksi militer, pelatihan militer di Gunung Jalin Jatuh pada tahun 2010. Kemudian kita sempat kontak senjata dengan Densus 88 dan Polda Aceh, dan waktu itu memakan korban. Dari pihak kami 1 orang dan dari pihak Densus 88 meninggal dunia 3 orang. Nah, tujuan kami apa pada saat itu? Tidak lebih dan tidak bukan, yaitu untuk menciptakan, membuat namanya qaidah aminah, yaitu basis yang aman bagi organisasi kami, yaitu Tanzim Qaidatul Jihad. Mungkin pernah dengar dulu ada namanya Syekh Osama bin Laden. Kemudian tidak hanya itu saja, kami juga banyak merekrut anak-anak Aceh dan juga ikhwan-ikhwan dari Jawa untuk membuat proyek ini. Proyek ini tidak main-main, yaitu untuk se-Asia Tenggara. Maka waktu itu kami ada ikhwan-ikhwan dari Filipina, Malaysia, Singapura, bahkan sampai tentunya Indonesia juga. Dan pada waktu itu kami langsung kontak dengan Syekh Osama bin Laden, waktu itu dia belum meninggal dunia. Itu sedikit cerita saja. Nah, saya ingin memberikan beberapa nasihat. Saya awali dengan surat Al-Quran, surat Al-Kahfi 103. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal unabbi'ukum bil akhsarina 'amala alladzi dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yasabuna 'anahum yusibu sun'an. Katakan ya Muhammad, tahukah kamu orang-orang yang paling rugi amalannya, yaitu orang-orang yang paling sia-sia, orang-orang yang sia-sia amalannya di kehidupan dunia, wa hum yasabuna 'anahum yusibu sun'an. Tetapi dia telah menyangka, mereka menyangka telah berbaik sebaik-baiknya amal. Di tafsir Ibnu Katsir, ayat ini disandingkan dengan ayat Al-Quran dengan di surat Amilatun nasibah taslan naran hamiyah. Mereka kelelahan, letih di dunia, tetapi mereka masuk neraka. Ayat ini sering dihubungkan dengan orang-orang Haurah, orang-orang Khawarij, yaitu ahlu bid'ah pertama di dalam Islam, dalam sejarah Islam, yang keluar daripada jamaatul muslimin, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Kemudian di sini mereka mengkafirkan, ada suatu kelompok Haurah ini yang mengkafirkan Ali bin Abi Thalib. Sebelum mereka membunuh Ali bin Abi Thalib, mereka juga orang-orang yang sama yang telah membunuh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi isinya ini anak-anak muda yang baru mengenal Islam, sedang semangat-semangatnya, lalu kemudian mereka ada beberapa kesalahan. Dan di antara asul khawarijnya, asul fasadnya adalah bi annahum yukafiruna bidzambin wa ya'taqiduna dzamban ma laisa bidzambin. Mereka mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya itu bukan dosa. Dosa apa yang dilakukan oleh Ali bin Abi Thalib menurut mereka? Yaitu Ali menerima tahkim, menerima tahkim oleh kelompoknya Muawiyah bin Abi Sufyan, dan ini diinisiasi oleh sahabat Rasulullah yaitu Ahmad bin As. Demi rekonsiliasi
demi perdamaian, diterimalah yang namanya inisiatif perdamaian. Lalu kemudian oleh anak-anak muda ini, proses tahkim ini dikafirkan karena itu berarti adalah tahakkum bil tawagid. Maka generasi pertama di dalam kelompok Khawarij ini adalah Khawarij muhakkim, yaitu jargon yang selalu mereka sebutkan adalah inil hukmu illa lillah. Tidak ada hukum ya kecuali hanya hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah yang kemudian ya oleh para ulama dikatakan mereka mengkafirkan karena sebab dosa dan meyakini sebuah dosa yang sebetulnya itu bukan dosa. Nah, dosa apa yang dikafirkan zaman sekarang? Nah, ada prinsip-prinsip yang sama dengan kita. Pertama, ya, mereka mengkafirkan dosa-dosa kaum muslimin, misalnya kaitannya dengan istighosa atau dengan tawasul atau apa saja, ya, kemudian dinamakan sebagai ubadul kubur, sebagai penyembah kuburan. Ya. Dulu kami, ya, pemahaman yang ada di kepala saya melihat bahwa banyak kaum muslimin telah jatuh kafir, telah jatuh murtad kita. Nah, itulah yang kemudian ya, pemikiran ini hingga di kita. Nah, kapan pemikiran ini muncul? Ya, yaitu ketika farid bainan nas, ketika terjadi perselisihan di antara manusia. Setiap ya, kita punya rumus dulu, ya. Setiap chaos itu adalah peluang. Setiap ada huru-hara, kami akan masuk ke sana. Makanya kalau ada kerusuhan atau ada apa saja konflik-konflik komunal, kami akan hadir di sana. Karena apa? Pemikiran-pemikiran kami tidak akan bisa berkembang, ya, tidak akan bisa menyebar kalau tidak ada konflik. Maka kemudian kita pengen sekali dan ingin adanya konflik itu. Ini yang pertama, ya, salah satu daripada pokok kerusakan mereka. Yang kedua adalah yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una al-awthan. Ya, mereka membunuhi orang-orang Islam dan bahkan membiarkan para penyembah berhala. Dalam banyak peperangan, ya, dalam banyak vonis-vonis, ya, orang-orang kafir itu selalu hobinya mendahulukan kepada kaum muslimin dengan tuduhan-tuduhan murtad tersebut. Maka dalam banyak peperangan mereka lebih banyak mengkafirkan misalnya TNI Polri atau simbol-simbol kenegaraan. Ini salah satu cirinya. Lalu yang ketiga, yaitu mereka haitsu intalaqa ila ayatin nuzilan fil kafirin wa ja'alha fil muslimin. Mereka suka memanipulasi ayat-ayat yang seharusnya hitopnya kepada orang-orang kafir, wa ja'alha fil muslimin, dan mereka menjadikan ayat-ayat itu untuk menimpakan kepada kaum muslimin. Sebagai contoh misalnya di dalam surat Al-Qasas ayat 8 dikatakan inna fir'auna wa hamana wa junudahu makanu khatin. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan bala tentaranya adalah orang-orang yang salah. Ini selalu kita nisbatkan kepada siapa? Pemerintahan hari ini. Bahwa mereka dituduh tidak menjalankan syariat Islam, tidak berhukum dengan hukum Islam. Makanya mereka jatuh kepada kekafiran. Ini dulu tuduhan kita. Makanya kita waktu itu ingin memberontak, mengangkat senjata di Gunung Jalin Jatuh pada saat itu. Dan kita telah mengumpulkan beberapa anak muda untuk kita doktrin, kita masukkan pemikiran-pemikiran kafir. Nah, lalu ketika itu kami gagal. Lalu kemudian saya masuk penjara, saya dituntut 15 tahun, lalu divonis ya oleh pemerintah Indonesia 10 tahun. Dan alhamdulillah saya menjalani 6 tahun mendapatkan kebebasan bersyarat dan remisi, ya. Tapi ketika saya di dalam penjara, saya banyak menemukan penyimpangan-penyimpangan dari orang-orang seperti kita ini. Ya. Penyimpangannya apa saja? Ya. Penyimpangannya pertama, banyak ikhwan-ikhwan kita yang menikah tanpa wali. Ya. Kenapa mereka melakukan demikian? Karena mereka tahu, ya. Ketika saya ditanya, Ustaz, tolong antum nikahkan kami. Oke, siapkan walinya. Siapa walinya? Gitu. Tentukan orang tuanya, bapaknya. Tapi mereka tidak melakukan hal itu. Loh, kenapa? Orang tuanya sudah meninggal. Tidak, Ustaz. Orang tuanya PNS. Ya. Mereka murtad. Karena pemerintahan ini adalah pemerintahan kafir. Akhirnya menikah tanpa wali.
Saya sampai mengatakan kalau begitu kalian saja yang saya tidak mau ikut. Islam itu menghargai kekerabatan. Kalau seandainya bapaknya murtad, oke kita katakan murtad. Tapi dia punya kakek, ya, atau punya paman dan sebagainya bisa dijadikan mati. Tidak usah, mereka semua murtad. Ini pertama. Yang kedua, penyimpangan yang mereka tidak mau sholat di masjid. Ya. Kenapa? Karena mereka menganggap bahwa masjid kaum muslimin yang ada saat ini adalah masjid Fir'aun. Bisa jadi hanya karena imamnya ya tidak sepemahaman dengan mereka. Imamnya masih melakukan istighosah misalnya, atau melakukan tawasul, atau apa saja amalan-amalan yang disebutkan oleh mereka bahwa itu adalah bentuk kekafiran atau kekufuran, maka mereka tidak mau. Lalu yang ketiga, mereka juga menghalalkan yang namanya harta kaum muslimin. Karena kata mereka orang Islam ini tidak aman, ya, orang yang murtad dari Islam itu tidak aman harta dan nyawanya dan darahnya. Maka harta mereka halal. Maka tidak aneh kalau kemudian ya pada waktu kasus Aceh di Medan juga di waktu yang bersamaan mereka juga melakukan perampokan, misalnya dengan istilah fa'i. Dan itu kita lakukan. Nah, dari beberapa penyimpangan ini kemudian saya mendapatkan salah satu buku, ya, itu ada Nazarah fi Dakwah Najd dan Harakatul Najdiyah wa Harakatul Jihad, dan kita gabungkan lalu kemudian kita terjemahkan. Dan kebetulan Kiai Haji Yusuf Romli membawa kitabnya, dan ini yang kita terjemahkan di dalam penjara. Dan alhamdulillah pada waktu itu saya melihat ada beberapa penyimpangan yang kita tidak bisa bantah. Dan bahkan ketika saya mengatakan ditanya, Sofyan, apakah antum mengkafirkan TNI Polri? Saya katakan saya tidak berani mengkafirkan karena ini adalah urusan masalah takfir, masalah tafsir ya, masalah rincian. Maka saya kenakan dalam bab takfir muayyan jika dipercaya sebagai bagian materi yang mereka selalu pegang teguh. Mereka mengatakan man lam yukafir aw syakka fi kufrihi fa huwa kafir. Barang siapa tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia orang kafir. Saya tidak mengkafirkan polisi dan tentara, saya dikafirkan. Maka ketika di dalam penjara ada usaha dan upaya untuk membunuh saya, hanya karena saya tidak mengkafirkan orang yang misalnya tidak mereka kafirkan, TNI dan Polri misalnya. Karena antum tidak mengkafirkan mereka, maka antum kafir. Nah, ini yang terjadi ketika saya berada di dalam. Ya. Maka ketika itu apa pemikiran mereka? Apa yang mendasari mereka? Dari mana pemikiran mereka ini muncul? Setelah saya baca-baca, ternyata mereka banyak mengambil daripada pemikiran Muhammad bin Abdul Wahab, yaitu seorang ulama, ya, dikatakan di Najd, dan mereka muncul dakwahnya di Najdiyah, dan kemudian di situ baru kita bisa menemukan bahwa ternyata ini sumbernya. Kajiannya apa saja? Pertama, dia mengatakan masalah udzur bil jahil. Apa itu udzur bil jahil? Al-udzur bil jahil adalah permasalahan sebetulnya masalah fikih. Ya, kalau dalam bab riddah itu banyak dikatakan kapan orang itu dikenakan beban taklif. Ya, beban ya dia untuk dikenakan hukuman, ya, atau dikenakan beban syariat, ya, tetapi diklaim sebagai suatu perkara akidah. Dan memang mereka selalu sering mengatakan bahwa ini masalah akidah. Kaitannya dulu 4 mazhab, ya, dan peperangan dengan Tugu Utsmani dikaitkan dengan masalah-masalah udzur bil jahil. Kalau dulu permasalahannya masih berputar pada masalah kuburan. Kalau sekarang mulai berkembang lagi, yaitu dengan masalah pemerintahan hari ini yang tidak berhubung dengan hukum Allah. Persoalan negara ini bukan tidak mau menegakkan hukum syariat Allah, tapi memang belum waktunya. Bisa jadi karena kita menganut sistem demokrasi, ya, dan itu dipercayakan kepada masyarakat, maka hukum Islam dan syariat Islam ini belum tegak. Berbeda dengan Aceh misalnya. Dan mereka memasukkan bab ini untuk mengkafirkan kaum muslim. Ini masalah udzur bil jahil. Dan mereka diantaranya ini jadi pintu masuk untuk mengkafirkan kaum muslimin hari ini, dikarenakan Indonesia katanya menganut sistem demokrasi, dan demokrasi itu adalah merupakan sistem syirik. Dan syirik tidak diudzur karena kebodohan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah masalah takfir muayyan. Ya.
Dulu Muhammad bin Abdul Wahab ketika mengembangkan dakwahnya kepada ulama-ulama di Najd dan di Hijaz, dia banyak mengirim surat dan mengatakan bahwa orang Islam itu bisa jatuh kafir karena perbuatannya. Awalnya hanya dari perkara kafir muayyan, akan tetapi menjadi lebih liar lagi. Ya, sampai ada kaidah tadi saya katakan, barang siapa yang tidak mengkafirkan orang kafir atau ragu-ragu dengan kekafirannya, maka dia kafir. Nanti Kiai Idrus misalnya tidak mengkafirkan Sufyan Tsauri, karena Sufyan Tsauri tidak mengkafirkan polisi dan tentara, beliau juga itu kafir. Dan ini yang terjadi. Nah, akhirnya pemikiran ini berkembang dan diadopsi oleh kita. Loh, pertanyaan yang buat kita adalah kenapa? Ya, Najd ini kok melahirkan? Ya, ada dua varian. Pertama, gerakan Salafi hari ini, ya, yang juga mereka menisbatkan kepada dakwah Najd. Tapi kenapa mereka tidak mengkafirkan pemerintah hari ini? Kenapa Salafi hari ini tidak mau, ya, mengikuti dari paham-paham eksis seperti kami? Permasalahannya adalah di antara dai-dai Salafi hari ini ada yang ditutupi, yaitu tentang kaitannya kitab-kitab Najdiyah. Dan kita buka hari ini, ya. Di antaranya adalah uzur jahil, kafir muayyan, tafriq baina syirki wa kufri, perbedaan antara kekafiran dan kesyirikan, dan yang terakhir adalah asma wa akab, yaitu nama-nama dan status hukum. Dan mereka membuat definisi-definisi bahwa siapa yang disebut dengan muslim, siapa yang disebut dengan mukmin, dan siapa yang disebut dengan muslim. Sekalipun kita sholat, zakat, puasa, tetapi kita melakukan perbuatan-perbuatan yang mereka vonis musyrik, maka kita jatuh pada kemusyrikan, walaupun kita ibadah haji, walaupun kita zakat, walaupun kita sholat. Ini permasalahan, ya, dan ini berkembang, terus menyebar di kalangan anak-anak. Nah, yang kita sangat sayangkan, mereka sangat akan melihat bahwa dakwah Najdiyah adalah dakwah yang tidak pernah salah dan tidak boleh dikritik. Karena mereka menganggap bahwa ini adalah tuntunan tauhid, padahal tidak. Makanya untuk itu para ulama Saudi yang mulai menyadari bahwa ada anak-anak muda yang menganut pemahaman-pemahaman ini telah menyebar di seluruh dunia dengan adanya timbulnya ISIS, gerakan Islam State. Dari mana mereka berkembang? Apa ideologi yang mereka pegang? Dan mereka mengambil banyak perkataan-perkataan dan fatwa qaul daripada dakwah Najdiyah. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada waktu itu gerakan Najd berperang dengan Turki Utsmani. Dia juga berperang dengan 4 madzhab yang ada di Hijaz dan di Najd. Dan yang mengagetkan buat kita bahwa gerakan Najd tidak pernah memerangi kafir asli. Adapun vonis murtad, musyrik semua ditujukan kepada 4 ahlu sunnah, dan perkataan yang berkaitan dengan mawalah, loyalitas itu ditujukan kepada Turki Utsmani. Makanya Turki Utsmani sempat dikatakan sebagai junudul kuburiyun, tentara-tentara kubur, tentara-tentara kuburan, junudul kubab, ya, tentara-tentara yang melindungi kuburan. Maka mereka kemudian divonis murtad oleh gerakan ini. Dan pada perjalanannya akhirnya gerakan-gerakan ini sering digunakan dan dipakai, ya, ditunggangi oleh penjajahan Inggris untuk melawan Turki Utsmani. Nah, kemudian inilah, ya, saya berpesan kepada para pemuda dan pemudi Aceh di sini untuk menjauhi daripada sikap-sikap ekstrim. Kalau Anda masih memegang sikap-sikap ekstrim seperti itu, maka kalian akan bernasib seperti kami, penjara atau mungkin terbunuh. Bukan hanya situ saja, kita juga akan mengkafirkan banyak kaum muslimin dengan perkara-perkara yang tadi. Dan mudah-mudahan kita bisa lanjutkan nanti dalam tanya jawab. Mungkin ini dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali.